Ini adalah kisah tentang seorang pencari kayu yang menemukan landak berbulu emas. Namun saat ketamakan menguasai dirinya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Semua orang yang mendengar kisah ini pasti akan iba, haru bahkan meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang pria bernama Pak Paijo. Ia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang pencari kayu bakar yang sudah tua, dengan rambut yang mulai memutih dan tubuh yang kurus karena kerja keras. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berangkat ke hutan dengan kapak tua yang gagangnya sudah retak. Kesehariannya tak pernah berubah, mencari kayu, menjualnya di pasar, lalu pulang dengan uang yang nyaris tak cukup untuk membeli makanan. Pak Paijo tinggal di sebuah rumah kecil yang reot, beratap anyaman daun kelapa yang bocor saat hujan. Dinding rumahnya terbuat dari papan-papan kayu yang sudah lapuk, sementara lantainya hanya berupa tanah keras yang dingin di malam hari. Di dalam rumah itu, tak ada perabotan mewah, hanya sebuah tikar usang dan meja kecil yang penuh goresan. Namun, yang paling menyedihkan adalah keheningan rumah itu. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada istri yang menyambutnya ketika ia pulang. Ia hanya seorang pria tua yang hidup sendirian, diabaikan oleh waktu dan masyarakat sekitarnya. Hidupnya semakin berat saat kayu bakarnya mulai sulit terjual. Musim hujan membuat kayu sulit dikeringkan, dan pembeli di pasar lebih memilih bahan bakar lain yang lebih murah dan praktis. Pak Paijo seringkali pulang dengan pikulan kayu yang tetap penuh, tatapannya kosong, dan langkahnya berat. Malam itu, ketika lapar tak lagi bisa ditahan, ia terpaksa pergi ke rumah tetangganya. Dengan rasa malu yang menyesakkan dada, ia memohon sedikit beras. "Maafkan saya, Bu. Saya janji akan membayar secepatnya," katanya dengan suara bergetar. Tetangga itu memberinya beras, tapi pandangan kasihan dan nada rendah dari wanita tua itu menusuk hatinya lebih dari apapun. Pak Paijo merasa hidupnya adalah sebuah lingkaran tak berujung dari perjuangan yang sia-sia. Di usianya yang ke-40, ia masih mendengar ejekan orang-orang desa. Si Paijo itu sudah tua tapi tetap sendiri, hidup miskin. Siapa yang mau dengannya? Bisikan itu tidak pernah berhenti, dan setiap malam, ia hanya bisa duduk di depan rumahnya yang reot, memandang bintang-bintang di langit, berharap suatu hari ada keajaiban yang datang mengubah hidupnya. Suatu pagi, setelah malam yang penuh dengan kegelisahan, Pak Paijo memutuskan untuk kembali ke hutan lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul, dan kabut masih menyelimuti pepohonan. Hutan itu sunyi, hanya suara burung hantu dan gemerisik dedaunan yang menemani langkahnya. Pak Paijo menatap kapak tuanya, lalu menarik napas panjang. "Semoga hari ini lebih baik," gumamnya pelan. Meskipun dalam hatinya ia tahu harapan itu seperti menggenggam pasir, mudah hilang begitu saja. Ia berjalan semakin dalam ke hutan, mencari pohon yang batangnya cukup besar untuk dijadikan kayu bakar. Setelah beberapa saat, ia menemukan pohon tua yang menjulang tinggi. Pak Paijo mengayunkan kapaknya dengan tenaga yang tersisa, tetapi setiap pukulan terasa lebih berat dari biasanya. Keringat membasahi dahinya, dan ia berhenti sejenak untuk menghapusnya. Ketika hendak kembali memotong, telinganya menangkap suara aneh. Suara lirih, seperti tangisan, datang dari arah semak-semak di dekatnya. Pak Paijo terdiam. Ia memasang telinga, memastikan bahwa itu bukan suara angin atau binatang biasa. Namun, suara itu semakin jelas, lembut dan penuh kesakitan. Dengan hati-hati, ia meletakkan kapaknya di tanah dan melangkah mendekati semak-semak. Ia menyibakkan ranting-ranting kecil dengan tangannya yang kasar, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Seekor landak kecil terjebak dalam perangkap. Namun, ini bukan landak biasa. Tubuhnya dipenuhi bulu yang berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari pagi yang mulai menembus pepohonan. Landak itu berusaha menggeliat, mencoba melepaskan diri dari perangkap, tetapi hanya semakin membuat tubuh mungilnya terluka. Mata kecilnya yang bulat menatap Pak Paijo dengan pandangan memohon, seolah meminta belas kasihan. Pak Paijo tertegun,
tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menyadari bahwa bulu-bulu emas itu dapat membuatnya kaya dalam sekejap. Cukup untuk melunasi semua hutangnya dan bahkan mengubah hidupnya. Namun, suara tangisan Landa itu kembali menusuk hatinya. Ia merasa tak tega membiarkan makhluk kecil itu menderita lebih lama. Dengan hati-hati, Pak Paijo melepaskan perangkap itu, meskipun pikirannya terus berperang antara keinginan dan belas kasihan. Setelah perangkap itu terbuka, Landa kecil itu terdiam sejenak. Tubuhnya yang penuh luka tampak gemetar, tetapi matanya masih memandang Pak Paijo dengan penuh syukur. Perlahan, makhluk itu berdiri dengan susah payah. Bulu-bulu emasnya memantulkan cahaya pagi, membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Pak Paijo, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal gaib, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk ini. Namun, ia hanya menghela napas dan berkata pelan, "Pergilah, kau bebas sekarang." Saat Pak Paijo hendak mengambil kapaknya dan melanjutkan pekerjaannya, suara lembut tiba-tiba terdengar di udara. "Tunggu, Pak Paijo." Suara itu halus, hampir seperti bisikan angin, tetapi jelas berasal dari makhluk kecil di depannya. Pak Paijo terkejut, matanya melebar, dan ia menoleh ke arah Landa itu. "Siapa yang bicara?" tanyanya dengan gugup. Pikirannya mencoba mencari penjelasan. Landa kecil itu memandangnya dengan tenang. "Aku yang bicara, Pak Paijo," kata Landa itu sambil mengangkat kepalanya. Suaranya terdengar bijak, tetapi juga penuh rasa terima kasih. "Kau telah menyelamatkanku dari perangkap itu tanpa berpikir untuk mengambil keuntungan dari bulu-buluku. Tindakanmu menunjukkan kebaikan yang langka. Sebagai balas budi, aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah hidupmu." Pak Paijo berdiri terpaku, antara kagum dan tidak percaya. "Kau berbicara?" gumamnya, masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Landa itu mengangguk kecil. "Aku bukan makhluk biasa. Aku adalah penjaga hutan ini, tetapi bentukku seperti ini untuk melindungi diriku dari manusia yang serakah. Sebagai rasa terima kasihku, ambillah satu bulu dari tubuhku. Bulu ini adalah emas murni, dan cukup untuk membayar semua hutangmu." Tangan Pak Paijo gemetar saat ia menyentuh salah satu bulu Landa itu. "Tapi ini terlalu berharga. Aku tak pantas menerimanya," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, Landa itu tersenyum kecil. "Kau pantas, karena hatimu tulus. Tapi ingatlah, Pak Paijo, kekayaan adalah ujian. Jangan biarkan itu menguasaimu." Dengan itu, Landa itu melangkah perlahan ke dalam semak-semak. Tubuhnya berkilauan hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Pak Paijo tetap berdiri di tempatnya, memegang bulu emas itu dengan hati campur aduk, antara syukur, rasa takjub, dan kekhawatiran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Paijo memegang bulu emas itu dengan hati-hati, seolah takut menyentuhnya terlalu keras akan membuatnya pecah. Kilauannya begitu terang, bahkan di bawah sinar matahari pagi yang lembut. "Apakah ini nyata?" gumamnya pada dirinya sendiri, masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ia menyelipkan bulu emas itu ke dalam sakunya dengan hati-hati dan memutuskan untuk segera kembali ke desa. Langkah kakinya terasa ringan, meski beban kayu yang ia pikul masih ada di pundaknya. Saat tiba di rumah, ia mengeluarkan bulu emas itu dan menatapnya dalam-dalam. "Apakah ini benar-benar bernilai?" pikirnya. Dengan sedikit ragu, ia pergi ke pasar desa, tempat para pedagang kaya biasa bertransaksi. Ia mendekati seorang pedagang emas yang terkenal licik tetapi pandai menilai barang berharga. Pedagang itu melongo begitu melihat bulu emas yang dibawa Pak Paijo. Ia mengambilnya, menimbangnya dengan teliti, dan mengetuknya pelan. "Ini emas murni," katanya dengan nada takjub. "Dari mana kau mendapatkannya, Paijo? Aku tak pernah melihat emas seindah ini." Pak Paijo hanya tersenyum kecil, menahan diri untuk tidak menjelaskan asal-usulnya. "Itu hadiah," katanya singkat. Pedagang itu menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan oleh Pak Paijo. Dengan uang itu, ia mampu melunasi semua hutangnya, membeli makanan yang layak, bahkan memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Hari itu,
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Paijo tidur dengan hati yang ringan dan perut yang kenyang. Namun, meskipun kekayaannya mulai mengubah hidupnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa resah. Kata-kata landa itu terus terngiang di benaknya. Kekayaan adalah ujian, bisiknya kepada dirinya sendiri saat malam semakin larut. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan mampu menjaga amanah ini, atau apakah sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tidak berhati-hati. Hari-hari berikutnya, kehidupan Pak Paijo perlahan mulai berubah. Rumah kecilnya yang reot kini direnovasi. Dinding kayu yang lapuk diganti dengan papan yang lebih kokoh, dan atap anyaman kelapa yang bocor diganti dengan genting merah yang terlihat rapi. Tetangga-tetangganya mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Jika dulu mereka hanya melihat seorang pria tua miskin yang tak punya masa depan, kini mereka melihat seseorang yang tampak lebih beruntung. Senyum simpul terkembang di wajah Pak Paijo setiap kali ia melangkah keluar rumah. Namun, meskipun ada perasaan bangga, ia tetap rendah hati kepada semua orang. Kabar tentang keberhasilan Pak Paijo mulai menyebar di desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan kekayaannya. Sebagian berbisik bahwa ia menemukan harta karun, sementara yang lain menyangka ia menjual jiwanya kepada makhluk gaib. Namun, Pak Paijo hanya tersenyum setiap kali rumor itu sampai di telinganya. Ia tahu bahwa kekayaan ini adalah hasil dari kebaikan hatinya terhadap landak berbulu emas, dan ia merasa tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Dalam beberapa minggu, perubahan ini juga membawa sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya, sebuah kesempatan untuk menikah. Siti, seorang gadis muda berusia 19 tahun yang cantik dan dikenal dengan senyumnya yang menawan, mulai sering mengunjungi Pak Paijo. Ia membawa makanan, berbicara dengan manis, dan membuat Pak Paijo merasa bahwa dirinya dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pak Paijo, rumahmu sekarang bagus sekali. Kau juga terlihat lebih gagah, katanya suatu hari sambil tersenyum malu. Pak Paijo, yang sebelumnya hanya bermimpi untuk memiliki keluarga, merasakan hatinya yang dulu kosong perlahan terisi. Tanpa berpikir panjang, ia melamar Siti. Gadis itu menerima dengan senang hati, dan dalam waktu singkat, mereka menikah. Hari pernikahan itu sederhana, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan. Bagi Pak Paijo, memiliki seseorang yang mencintainya adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Namun, meski pernikahan itu membawa kebahagiaan, tak lama kemudian Pak Paijo mulai menyadari sisi lain dari istrinya. Siti yang dulu lembut dan sederhana, kini mulai menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Ia memiliki selera tinggi dan sering meminta hal-hal yang sulit dipenuhi. Suamiku, rumah ini indah, tapi aku ingin perabotan baru. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau pasti bisa mendapatkannya, katanya sambil merajuk. Pak Paijo, yang begitu mencintai istrinya, hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, nanti aku akan memikirkan caranya." Namun, di dalam hatinya, ia merasa cemas. Permintaan istrinya semakin lama semakin banyak, dan meskipun uang dari bulu emas itu masih cukup, ia tahu bahwa kekayaan ini tidak akan bertahan lama jika ia terus menuruti semua keinginannya. Hari demi hari berlalu, dan Siti semakin sering meminta hal-hal yang melebihi kemampuan Pak Paijo. Ia ingin gaun mahal yang dijahit oleh penjahit dari kota, perhiasan emas yang berkilauan, dan bahkan sebuah lemari ukir yang megah untuk menyimpan barang-barang mewahnya. Awalnya, Pak Paijo mencoba menuruti permintaan istrinya, meskipun ia harus mengeluarkan sebagian besar uang yang ia miliki. Namun, lama-kelamaan, kekhawatirannya semakin besar. Tabungan dari bulu emas yang pernah ia jual mulai menipis, sementara permintaan Siti terus mengalir tanpa henti. "Suamiku, aku mendengar bahwa di kota ada kalung berlian yang sangat indah. Aku ingin memakainya saat pesta nanti," kata Siti dengan nada manja suatu malam. Pak Paijo, yang sedang menghitung sisa uangnya, terdiam sejenak. Ia tahu bahwa keinginan istrinya ini tidak akan mudah dipenuhi. "Siti, mungkin kita bisa menunggu dulu sampai ada uang lebih," jawabnya hati-hati. Namun, Siti langsung cemberut, menatapnya dengan mata penuh tuntutan. "Bukankah kau punya cara? Kau dulu membawa emas. Mengapa sekarang kau ragu?"
Kata-kata itu membuat Pak Paijo teringat pada landak berbulu emas yang pernah ia temui. Ia telah berjanji untuk tidak kembali mencari landak itu. Tetapi desakan Siti membuat hatinya bimbang. Ia mencintai istrinya dan tidak ingin mengecewakannya. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, memikirkan kata-kata landak yang terus terngiang di telinganya. Kekayaan adalah ujian. Apakah ia sudah mulai gagal dalam ujian itu? Pagi harinya, Siti kembali berbicara dengan nada yang lebih lembut. Tetapi tuntutannya tetap sama. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Suamiku, kau mampu memberiku kebahagiaan ini, bukan? Aku tahu kau bisa. Pak Paijo merasa hatinya terhimpit. Ia tak ingin kehilangan cinta dari istrinya. Tetapi ia juga tahu bahwa kekayaannya tidak akan cukup untuk memenuhi semua keinginan Siti. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi ke hutan lagi, berharap bisa menemukan landak berbulu emas itu. Ketika ia melangkah ke dalam hutan, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, antara harapan dan rasa bersalah. Ia berjalan melewati pohon-pohon besar dan semak-semak yang rimbun. Matanya terus mencari sosok kecil dengan bulu yang berkilauan. Pak Paijo tahu bahwa ini adalah tindakan yang salah, tetapi cinta dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan istrinya mengaburkan pikirannya. Aku hanya membutuhkan satu bulu lagi, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang gelisah. Pak Paijo terus menyusuri hutan yang semakin gelap dan sunyi. Udara pagi yang sejuk kini terasa dingin menusuk tulang. Ia melangkah lebih dalam, melewati jalur yang bahkan belum pernah ia tempuh sebelumnya. Setiap gemerisik dedaunan dan suara burung membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu pasti di mana landak itu berada, tetapi ia yakin bahwa makhluk kecil itu masih ada di hutan ini. Aku hanya perlu satu bulu lagi, gumamnya, berusaha menguatkan dirinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan landak itu. Langkah-langkahnya semakin berat ketika ia tiba di sebuah area hutan yang terasa asing. Pepohonan besar menjulang tinggi, ranting-rantingnya melengkung seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Matahari hampir tak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Di tengah kesunyian, ia mendengar suara yang familiar, sebuah tangisan kecil, mirip seperti yang ia dengar saat pertama kali bertemu dengan landak berbulu emas itu. Suara itu membuat tubuhnya menegang. Dan tanpa sadar, ia mempercepat langkahnya ke arah suara tersebut. Di balik semak-semak, ia menemukan sosok yang selama ini ia cari. Landak berbulu emas itu duduk di atas batu. Bulu-bulunya tetap berkilauan, meskipun suasana hutan terasa suram. Namun, kali ini, tatapan landak itu tidak lagi penuh rasa syukur. Matanya yang kecil memancarkan kesedihan mendalam, seolah telah mengetahui niat kedatangan Pak Paijo. Pak Paijo, kata landak itu dengan suara lembut tetapi tegas. Mengapa kau kembali? Bukankah aku telah memberimu apa yang kau butuhkan? Pak Paijo terdiam, hatinya tersayat oleh kata-kata itu. Namun, bayangan wajah istrinya, Siti, dengan tuntutan dan harapan yang selalu ia bawa, membuatnya memberanikan diri untuk berbicara. Aku membutuhkan satu bulu lagi, katanya dengan suara bergetar. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk istriku. Dia ingin hidup lebih baik, dan aku ingin membahagiakannya. Landak itu menggeleng perlahan, matanya semakin muram. Aku telah memberimu peringatan, Pak Paijo. Kekayaan adalah ujian, dan aku percaya bahwa kau memiliki hati yang cukup kuat untuk melewatinya. Namun, sekarang aku melihat bahwa keserakahan telah menguasaimu. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan yang tak ada habisnya. Pak Paijo merasakan beban yang berat di dadanya, tetapi ia tetap berusaha memohon. Ini hanya satu kali, landak. Setelah ini, aku tidak akan meminta lagi. Tolong, bantu aku. Namun, kali ini, landak itu mengalihkan pandangannya. Permintaanmu telah menunjukkan bahwa kau tidak memahami pelajaran yang kuberikan. Ketahuilah, setiap keinginan yang tak terkendali akan membawa kehancuran. Landak berbulu emas menatap Pak Paijo dalam diam, seolah mempertimbangkan kata-kata terakhir pria itu. Namun, setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang,
Sebuah suara yang terdengar seperti angin lembut di tengah keheningan hutan. "Pak Paijo," kata Landa itu akhirnya. "Aku memberimu kekayaan sebagai bentuk balas budi atas kebaikanmu. Tetapi sekarang, aku melihat bahwa kekayaan itu bukan lagi anugerah, melainkan beban yang membuatmu lupa pada nilai-nilai yang lebih besar." Pak Paijo merasakan desakan di hatinya untuk mengatakan sesuatu, untuk membela dirinya, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri di sana, menunduk malu, dengan pikiran yang bercampur aduk. Bayangan wajah Siti yang selalu tersenyum, tetapi penuh dengan tuntutan, terus menghantuinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah permintaan ini benar-benar datang dari cinta, atau hanya ketakutan akan kehilangan perhatian istrinya? Landa itu melangkah maju, bulu-bulunya yang berkilauan tetap bersinar meski cahaya di hutan begitu redup. "Aku akan pergi sekarang, Pak Paijo," kata Landa itu dengan suara yang tenang tetapi penuh makna. "Dan bersamaku, aku akan membawa semua yang telah kuberikan padamu. Kekayaanmu akan lenyap, dan kau akan kembali ke hidupmu yang sederhana. Namun, anggaplah ini pelajaran terakhir. Kekayaan sejati bukanlah emas atau harta benda, melainkan rasa syukur dan kebijaksanaan untuk menjaga apa yang kau miliki." Sebelum Pak Paijo sempat berkata apa-apa, tubuh Landa itu mulai bersinar lebih terang, hingga sinarnya hampir menyilaukan. Dalam sekejap, Landa itu menghilang, meninggalkan Pak Paijo sendirian di tengah hutan. Angin sejuk bertiup pelan, tetapi keheningan yang tersisa terasa berat di dada Pak Paijo. Ia jatuh berlutut, menyadari bahwa keputusannya untuk kembali mencari Landa itu telah merenggut segalanya. Dengan langkah yang lambat dan berat, Pak Paijo mulai berjalan kembali ke rumahnya. Perasaan sesal dan kehilangan memenuhi pikirannya. Ia tidak lagi memikirkan bulu emas atau kekayaan. Satu-satunya yang ada dalam benaknya adalah bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada Siti, istri yang cintanya telah membuatnya lupa pada peringatan Landa berbulu emas. Saat Pak Paijo tiba di desanya, ia segera merasakan ada yang berubah. Rumah yang sebelumnya megah dengan genting merah dan dinding kokoh kini kembali menjadi gubuk reot, dengan atap bocor dan dinding kayu yang hampir runtuh. Perabotan mewah yang pernah mengisi rumahnya menghilang, digantikan oleh tikar usang dan meja tua yang penuh goresan. Tetangga-tetangganya memandangnya dengan heran, berbisik-bisik di antara mereka, seolah-olah tak percaya melihat perubahan drastis itu. Pak Paijo berdiri terpaku di depan rumahnya, dada sesak oleh rasa kehilangan yang mendalam. Di dalam rumah, Siti menunggu, namun bukan senyuman yang menyambutnya kali ini. Wajah istrinya terlihat masam, matanya penuh amarah. "Apa yang terjadi, Pak Ijo?" tanyanya tajam. Tangannya menunjuk ke sekeliling rumah yang kembali kumuh. "Di mana semua yang kau janjikan padaku? Di mana perhiasan, gaun, dan makanan yang kau berikan padaku? Apa kau telah menyia-nyiakannya?" Pak Paijo tak mampu menjawab. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan. "Siti, semuanya hilang. Aku kehilangan semuanya karena keserakahan kita. Landa berbulu emas itu telah pergi, dan ia mengambil semua yang pernah diberikannya." Namun, kata-kata itu tidak membuat Siti terdiam. Sebaliknya, wajahnya semakin memerah oleh kemarahan. "Apa maksudmu? Kau membiarkan segalanya hilang? Kau ini suami macam apa?" Ia meraih tas kecilnya, mengisinya dengan pakaian seadanya, lalu melangkah keluar. "Aku tidak akan hidup dalam kemiskinan lagi, Pak Ijo. Aku akan mencari hidup yang lebih baik tanpa kau." Pak Paijo hanya bisa berdiri diam, menyaksikan istrinya pergi tanpa menoleh. Langkah Siti semakin jauh, meninggalkan jejak debu di jalan setapak. Dalam keheningan itu, Pak Paijo merasa dunianya runtuh. Ia kehilangan bukan hanya kekayaannya, tetapi juga wanita yang selama ini menjadi alasan ia berjuang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Setelah kepergian Siti, Pak Paijo duduk di depan rumahnya yang reot, menatap kosong ke jalan setapak yang semakin sepi. Angin sore berhembus pelan, membawa bau tanah basah dari hutan yang pernah menjadi tempat ia mencari kehidupan. Tubuhnya terasa lelah,
Bukan hanya karena perjalanan panjang di hutan, tetapi juga karena beban penyesalan yang kini menghimpit hatinya. Ia menggenggam kapaknya yang tua, satu-satunya benda yang tetap setia menemaninya sejak dulu. Di balik semua rasa kehilangan itu, ia menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan. Kesalahan ada pada dirinya sendiri. Malam itu, ia menatap bintang-bintang seperti yang sering ia lakukan di masa-masa sulit. Namun kali ini, pikirannya tidak dipenuhi oleh keinginan untuk kaya atau hidup mewah. Ia merenungkan kata-kata landak berbulu emas yang kini terasa lebih bermakna. Kekayaan sejati bukanlah emas atau harta benda, melainkan rasa syukur dan kebijaksanaan. Ia mengerti bahwa keserakahannya, meskipun didorong oleh cinta dan harapan untuk membahagiakan istrinya, telah membawa kehancuran. Hari-hari berikutnya, Pak Paijo kembali menjalani hidup sederhana sebagai pencari kayu. Meski sulit, ia berusaha menerima semuanya dengan lapang dada. Setiap kali ia merasa letih atau putus asa, ia mengingat pelajaran dari landak itu. Ia belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mencoba bersyukur atas apa yang masih dimilikinya. Kapak tuanya, rumah kecilnya, dan kemampuan untuk terus bekerja. Waktu berlalu, dan meskipun hidupnya tidak kembali seperti saat ia kaya, Pak Paijo menemukan kedamaian yang hilang selama ini. Ia menjadi lebih dekat dengan tetangganya, yang dulu sering ia jauhi karena rasa malu. Mereka melihat perubahan dalam dirinya. Bukan lagi pria yang haus akan harta, melainkan seseorang yang tulus dan bersahaja. Di suatu senja, saat ia duduk di bawah pohon besar dekat rumahnya, menatap matahari yang mulai tenggelam, ia tersenyum tipis. Meskipun hidupnya penuh dengan kehilangan, ia akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian hati dan pelajaran untuk mensyukuri setiap detik yang ia jalani. Kini, Pak Paijo hidup dengan kesederhanaan, membawa kisah tentang landak berbulu emas sebagai pengingat bagi dirinya sendiri dan siapa saja yang mau mendengarnya.